Hai, perkenalkan nama saya Vina Purnamasari dengan NPM 2120202071. Kali ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya yang berkaitan dengan teori budaya partisipatif dalam lingkup perkembangan teknologi komunikasi. Nah, hal yang paling saya rasakan mengenai budaya partisipatif pada saat ini adalah saya itu aktif bermain sosial media, gak cuma sebagai konsumen, tapi saya juga sebagai produsen atau akrab disapa sebagai content creator, terutama di sosial media TikTok. Saya kerap kali membuat konten mengenai fashion, kayak fit check atau rekomendasi outfit. Nah, dari hal tersebut, itu tuh menunjukkan bahwa saya itu tuh aktif untuk membuat konten. Hal itu tuh termasuk ke dalam kelompok budaya partisipatif expression. Sedangkan dengan saya memiliki akun TikTok sendiri itu masuk ke dalam kelompok budaya participation affiliation. Dan jujur, saya merasa bahwa saya itu akan semakin bersemangat memproduksi konten itu ketika saya mendapatkan apresiasi dari warga-warga TikTok. Kayak misalkan video saya naik FYP, terus banyak yang komen, banyak yang memberikan apresiasi, memuji saya. Nah, hal tersebut itu menumbuhkan hasrat saya untuk membuat konten lagi dengan harapan saya itu akan kembali diapresiasi. Nah, dalam bermain TikTok, saya juga kerap kali berinteraksi dengan pengguna lain di DM ataupun di komen. Saya saling bertukar informasi bersama teman TikTok saya. Dalam hal ini saya kadang menanyakan kayak misal ada video FYP lewat, terus saya notice, wah itu tasnya bagus. Saya kadang komen, kak itu belinya di mana? Nah, warga-warga TikTok itu akan saling membantu. Apalagi biasanya ada akun yang kayak akun khusus buat nge-spill itu mereka akan membantu saya untuk memberitahu belinya di mana, atau bahkan dari konten kreatornya juga memberitahu belinya di mana gitu. Nah, dengan adanya interaksi ini itu tuh akan memberikan informasi baru terhadap saya dan menyelesaikan masalah yang saya pertanyakan di awal tadi, ini produk beli di mana. Di situ termasuk dalam kelompok budaya partisipatif, yaitu kolaboratif. Dan dengan adanya interaksi itu juga menimbulkan adanya rasa penting. Orang tuh ngerasa kayak, wah jawaban aku tuh ternyata juga dibutuhkan loh sama orang lain gitu. Ternyata jawaban saya juga membantu loh, membantu orang lain. Itu akan memberikan adanya rasa penting di dalam diri pengguna TikToknya gitu. Kemudian untuk contoh dari circulation, itu saya mengambil dari pengalaman saya di tempat kerja saya, dimana tempat kerja saya itu kan jualan tas. Nah, mereka itu menggunakan fitur di Instagram, yaitu fitur broadcasting, fitur saluran gitu, dimana mereka akan menginformasikan produk-produk yang akan restock melalui saluran tersebut. Jadi followers-followersnya itu bakal tahu produk apa aja yang mau restock gitu. Nah, kemudian dengan adanya budaya partisipatif yang saya rasakan ini, untuk dampak positifnya saya merasa bahwa saya tuh memiliki suatu keahlian, terutama karena saya membuat konten, saya jadi lebih terasah mengenai skill editingnya, terus skill kayak pengambilan video, terus juga saya juga sedikit paham mengenai algoritma TikTok, kayak sound apa yang harus saya pakai biar videonya naik, hashtag apa yang saya pakai biar video saya naik. Nah, tapi tentu aja budaya partisipatif ini tuh ada dampak negatifnya. Saya jadi kayak kecanduan buat terus-terusan buka TikTok, buka sosmed gitu. Nah, sebenarnya pun saya itu nggak semuanya aktif di sosmed, itu nggak semuanya aktif sebagai konsumen dan produsen. Ada di mana sosial media kayak X itu saya tuh cuma berperan sebagai konsumen aja, menikmati aja. Jadi sebenarnya budaya partisipatif itu tidak bisa digeneralisasikan harus semua sosmed aktif gitu ya. Kayak saya sendiri itu lebih cocoknya di TikTok karena saya merasa TikTok lebih menyenangkan, informasinya lebih enak aja gitu dibandingkan dengan video ataupun konten-konten di X gitu. Mungkin sekian cerita saya. Terima kasih, bye-bye.